Selamat pagi teman-teman, ini hari kedua kita perjalanan bersama Fazio, Biru, dan Unyu. Nah ini kita mulai dari Sukabumi sekitar jam 10 pagi. Nanti kita akan mengarah ke Ujung Genteng. Estimasi sih mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 sore udah nyampe di sana. Eksplorasinya nggak yang terlalu lebay-lebay, yang penting mau menikmati pantai Ujung Genteng yang katanya bagus banget. Makanya kita mau foto-foto, mau piknik-piknik lucu, ya nggak bawa makanan sih. Sunsetan juga di sana. Jadi gimana rasanya? Yang penting saksikan keseruan bersama Fazio, Biru, Unyu yang kita bawa sampai nanti pulang lagi ke Jakarta. Oke, let's go. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Yeah. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, Hari kedua perjalanan kita bareng Fazio si Unyu nih. Kira-kira untuk perjalanan dari Sukabumi ke Ujung Genteng ini kita mau ambil rute mana nih? Nah, kita kita dari Sukabumi ke Ujung Genteng itu mengarah melewati Pelabuhan Ratu. Sebenarnya sih nggak lewat ya, tapi arahnya ke Pelabuhan Ratu. Itu nanti kita lewat jalur nasional 3 sampai daerah Cikadu, terus turun ke daerah Cigaru sampai Jampang. Ada banyak tuh, Jampang Kulon, Jampang Surade gitu, Jampang-Jampang itulah, daerah-daerah Jampang. Oke, terus kenapa nih pilih jalur ini? Ya sebenarnya sih ini kan pertama kali kita ke Ujung Genteng, jadi kita nggak mau gambling lah dengan rute-rute yang aneh-aneh. Makanya kita pilih melalui Google Map, cari aja yang jalanannya sekiranya banyak jalur nasional. Sama kalau kita lihat di Google Map tuh yang jalurnya lumayan gede, kelihatan lah di Google Map kalau dari jauh. Oh, bisa kelihatan ya? Bisa kalau diperbesar berapa kali gitu, karena kan balik lagi kita naik mok-mok nih. Naik mok-mok, naik si Unyu nih. Nah si Unyu ini kan gak kayak si mok-mok yang bisa lewat jalanan yang terjal banget, yang turun banget. Ini kan sebenarnya motor City buat city riding, tapi kita gunakan untuk motoran jauh. Ini kita ngetes gimana rasanya, apalagi boncengan berdua dengan barang bawaan yang lumayan banyak gitu. Ya, jadi jangan ambil jalur yang aneh-aneh gitu ya. Kita ambil jalur yang aman-aman aja, bukan begitu? Iya, mendingan seperti itu sih, karena kan balik lagi motor kita nggak bisa mumpuni di dalam segala medan ya gitu. Bukan motor adventure lebih Bukan tepatnya. adventure, betul. Oke lah, kita nikmati lagi dulu perjalanan dari Sukabumi menuju ke Ujung Genteng. I've never seen clearer than when I'm without you. I fall and I fall with no parachute. Can you find your way back to my heart when I follow you too? I'm drinking myself senseless over you. Goodbye, goodbye. What is that goodbye, 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 goodbye. What is that goodbye, 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 goodbye. What is that goodbye, Ini kita udah sampai di mana ya? Gue juga lupa ini. Tapi perjalanan dari Sukabumi menuju Ujung Genteng ini bisa dibilang tidak
sesulit kemarin ya. Karena kemarin kan tuh sulitnya karena banyak macet, terus banyak bubaran kantor, pabrik, terus ada orang yang orang tua nganterin anaknya ke sekolah ngambil rapot. Perpisahan sekolah banyak banget kemarin tuh. Nah, dari Sukabumi ke Ujung Genteng ini, dari Sukabumi ke Ujung Genteng ini banyak melewati daerah-daerah yang cukup sepi, teman-teman. Perkebunan. Terus hutan-hutan sih, lewat hutan-hutan juga nih, kayak lagi lewat hutan juga gitu. Cukup adem ya jalan kemarin itu kita. Cukup adem dan memang nggak yang panas terik sih selama perjalanan, jadi lebih enak. So far mostly sih sepanjang perjalanan itu kita ngerasain mendung, ngerasain yang cerah-cerah biasa doang gitu. Panasnya waktu keluar Sukabumi aja, itu pun gak yang lebay-lebay banget teman-teman, cuman yang kayak ya gerah-gerah dikit lah, kena angin udah adem lagi gitu. Betul, dan situasi jalanannya juga nggak terlalu padat juga ya kemarin tuh. Jadi lumayan enak lah buat kita bikin konten-konten bolak-balik, bukan begitu? Iya, bolak-balik aja sampai bosen. Nunggu jalanan sepi, biar hasil foto dan videonya ciamik nih, ya nggak? Yoi. Gitulah ya nasibnya konten kreator kalau di jalan. Halo teman-teman, kita jam 12 siang, kita udah nyampe, gue nggak tahu di daerah mana, tapi ini arah Pelabuhan Ratu. Sekarang kita lagi mau makan bakso super Kang Awang. Ini agak gelap ya karena emang masuk ke dalam, tapi gue lagi mesen 1 bakso telur sama 1 mie ayam ya? Ya. 1 mie ayam. Karena kita belum sarapan. Tadi sepanjang perjalanan kita cuma beli minum sama makan mochi yang dari Lampion. Terus perjalanan sih nggak ada yang gimana-gimana ya, cuman dingin, adem, dan nggak seramai kemarin karena kan ini lewatin kota-kota kecil. Kalau kemarin kan kota-kota besar, jadi cukup rame, cukup banyak titik kemacetan. Oh, di sini macetnya cuman tersendat aja sih di depan-depan ini nih kayak pasar ya, pusat keramaian. Itu aja sih. Kondisi motoran enak hari ini? Enak karena saya tidur cukup teman-teman. Jadinya kita bisa tidur gede banget suaranya. Ya udah, itu aja dulu ya. Tidur cukup itu sangat mempengaruhi ya? Tidur cukup sangat mempengaruhi teman-teman. Baksonya udah datang. Oh bukan. Buset, itu gede banget. Salfok saya sama bakso gede banget. Oke lah, kita tunggu dulu baksonya, nanti kalian lihat lah ya baksonya kayak gimana bentuknya. Oke. We on the night, we take control. Anyway, we wanna go. You can't stop us, can't stop us, can't stop us. You can hear the sound, you can hear it loud. Never holding us down. On the battleground, on the battleground. Can you hear it now? Can you hear it now? Cause all the world is out of hands, and baby you don't understand. You can't stop us, can't stop us, can't stop us. You can hear the sound, you can hear it loud. Never holding us down. On the battleground, on the battleground. Can you hear it now? Can you hear it now? By the way, gue mau nanya nih, kenapa sih kita dari Sukabumi kok ke Ujung Genteng nih, dalam rangka apa ya? Kan kita dulu tuh pernah pengen banget ke Ujung Genteng ya. Nah, nggak kesampaian dulu pakai. Oh, yang waktu dari Citorek ya? Iya, dari Citorek. Karena kan
waktunya nggak keburu. Dan demam juga waktu Dan demam juga. Makanya kita mau sekarang nih ke Citoreknya, mumpung Citorek. kok Citorek, ujung gentengnya. Nah, biar kita ngerasain feel-nya ujung genteng tuh kayak gimana. Apa sih yang menarik di sana? Apa sih yang bisa diinformasikan? Dan kira-kira seru nggak sih naik motor ke sana gitu. Walaupun ini dengan motor yang berbeda ya teman-teman. One day mungkin harus datang juga bareng si Mok-Mok gitu. Iya betul. Dan kayaknya di kalangan anak motor ujung genteng ini jadi salah satu wisata favorit bukan? Itu favorit banget ya karena kan banyak banget pantai-pantai yang kalau dilihat di internet ya kayaknya tuh bagus banget dari Google Map-nya. Lalu penginapannya juga cukup banyak tersedia walaupun di kalau kayak Traveloka, tiket.com tuh cukup sedikit sih ketemunya gitu. Dan harganya rata-rata 300 up gitu. Ya agak pricey ya di sana ya. Oke nanti coba kita lihat ya kira-kira sebagus dan semenarik apa sih pantai-pantai di ujung genteng. Suppose there are times when you lose your troubled mind. Suppose there are times when you're feeling undefined. Suppose there are days when your colors turn to gray. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the night. Reach up and touch the light. We're dancing, we don't sleep until we die. We don't have to worry. Drink up now, the night is early. Keep dancing, there's no time for running right. Dancing, dancing. Dancing, dancing. Hai teman-teman, ini kita lagi di jalan arah ujung genteng dari Sukabumi. Ini gue nggak tahu di jalanan mana ya, gue lupa. Tapi tadi kita belok kiri, lewatin semacam jembatan gitu, jembatan gede gitu. Nah kita lagi berteduh karena hujan. Sebenarnya sih kita bawa jas hujan, cuman gue males gantinya aja. Makanya kita berteduh dulu sembari rasain kopi liong yang katanya enak. Ternyata enak teman. Gitu sih. Tadi kita sempat isi bensin dulu si Unyu ini, dan kita ternyata dapat sekitar ngisi 2,7 liter buat 150 km. Jadi kurang lebih kalau dikalkulasikan itu sekitar 50. Nah, kita hitung. Bentar ya. Tadi kita dapat kalkulator. Salah. Kita tadi dapat 191 kurang 241. Iya, 150 dibagi 150 dibagi 2,71. Dapatnya 55 literan. 55 literan. 1 liter 55 km. Dengan bobot sekitar hampir 160 kilo termasuk bagasi. Kita melewati jalanan yang berkelok, naik turun ke Sukabumi, dan lewatin full macet. Dapatnya 55. Lumayan irit untuk ukuran motor 125 cc. Ya bukan lumayan sih, ini irit banget ya. Kalau sampai 60 sih gokil banget. Oke, sementara itu aja dulu. Gua mau nikmatin hujan-hujan yang deras. Kalau misalnya nanti terlalu lama hujannya, bakal gua terabas juga pakai jas hujan. Sementara kita ngopi-ngopi dulu sembari makan mochi yang sisa-sisanya. Oke, let's go.
When we touch, I wanna make love. I wanna get to know you better. When we kiss, I don't want to miss another night without you under my body. Escape from it. You were a mistake to me. I'm over playing games. You weren't the same to me. Got lost along the way. Now I found my worth, know what I deserve. All I ever wanted was commitment. All I did was when we touch, I wanna make love. I wanna get to know you better. When we kiss, I don't want to miss another night without you under my body. Menarik juga ya perjalanan kita hari ini. Tadi dari kita mengarungi hutan, terus tiba-tiba keluar ke kebun teh, dan jalanannya juga cukup bertekstur ya, naik dan turun. Tapi kita pernah nggak sih lewat sini? Ini kita pernah lewat sini waktu kita ke Ciletuh Geopark. Oke. Oh, waktu itu sebenarnya kita salah pilih jalan sih. Harusnya nggak lewat sini karena ini muter banget jauh jadinya. Kalau kata orang di Ciletuhnya itu jalanan yang versi lamanya, bukan jalanan barunya. Kalau jalanan barunya kan dia kalau Ciletuh Geopark yang lewat Pantai Loji ya namanya. Lewat Pelabuhan Ratu. Lewat Pelabuhan Ratu. Nah ini tuh lewat jalur lama gitu. Gue nggak tahu sih namanya jalurnya apa. Tapi itu nanti bakal ngelewatin kayak Bukit Panenjoan, terus ada perkebunan warga juga gitu. Tapi jalannya cukup landai. Di sini doang kita bakal ngeliuk-liuk sih sepanjang perjalanan. Tapi untungnya jalanannya tuh udah bagus semua ya di sini ya. Jadi untuk kita yang bawa motor kecil atau bukan motor-motor tipe adventure, lumayan aman nih lewat jalur ini, ya nggak sih? Betul. Yang penting diperhatikan ini aja sih, SPBU-nya ini nggak ada. Bener tuh. Jadi bensin jangan tiris-tiris ya. Iya, jangan pelit-pelit isi bensin karena sebelum masuk yang jalur ini tuh ada SPBU seingat gua. Nah, jadi lebih baik di situ di fullin. Iya, lebih baik nanti di fullin di sana sampai nanti ketemu lagi daerah keramaian. Karena ini bakal kayak gini terus nih, kalau nggak salah sekitar 15 atau 20 kilometeran deh. Dan naik turun ya, yang itu kan banyak banget menguras bensin tuh biasanya jalan kayak gitu ya nggak sih? Iya. Tapi kalau malam gue nggak kurang tahu sih ini bakal rekomen apa enggak. Gelap kayaknya. Gelap kayaknya kalau sini. Lampu jalannya nggak terlihat ya kayaknya sepanjang kita perjalanan itu. Nggak ada sih kalau kayak tempat-tempat hutan kayak gini. Ya minim lah penerangan, ya jadi hati-hati aja kalau lewat sini malam-malam. Betul, tapi lebih baik kalau bisa dihindari lah ya. Enakan tuh pagi, siang atau sore gitu, karena kita bisa menikmati suasana dan juga pemandangannya, nggak sih? Betul. Ya, kalau motor cuman ngerasain gelap doang mah di Jakarta aja dah. Sedih. Ya udah kita lanjut lagi menikmati perjalanan. Oke. I'll be there when you need me. Promise that it's a guarantee, yeah. I'll be there, you know I care. I'll be there, oh, I'll be there. Tell me what you want, I got everything you need. Look at where we started, never wanna leave. I can show you things you ain't never had before. We said no strings, but now
Lanjut, ini kita sudah sampai di daerah sekitaran Jampang Surade kalau nggak salah namanya. Tapi kalau yang tahu bisa share di kolom komentar ya. Nah ini kita melewati kota ini tuh sebelum nanti kita melewati banyak perkebunan kelapa. Nah di sini kalau teman-teman yang butuh ngambil ATM, kalau beli makanan sih Ngambil uang kali maksudnya ya, bukan Iya. ngambil ATM ya. Iya, maksudnya butuh ATM gitu. Nah bisa di sini. Terus SPBU juga cuma ada di sini. Yang beneran ya. Yang gede. Yang gede. Kalau yang kayak apa namanya? Pertamini sih banyak di daerah ujung genteng. Lalu ini perjalanan kita udah mulai masuki perkebunan kelapa gitu. Jadi nanti kalian jangan heran kalau sampai kanan kirinya kalian ngelihat ada orang belah-belahin kelapa kayak buat kopra sih menurut gue itu. Kopra tuh apa ya? Gue juga kurang tahu sih. Setahu gue itu buat kopra aja. Nah ini jalanannya cukup jelek, cukup bumpy. Bukan off-road tapi bumpy-nya tuh lumayan parah, bisa bikin sakit pinggang. Ini sekitar setengah jaman sebelum sampai ujung genteng. Jadi harus sabar-sabar banget lewat sini. Dan kalau shock motor kalian yang keras, wah siap-siap PR deh. Sakit pinggang aja tahu-tahu. Iya sakit pinggang parah banget. Pemandangan sih oke ya di jalan ini gitu. Tapi sayang bumpy-bumpynya ini tuh mengganggu banget ya. Semoga lah pemerintah daerahnya bisa segera nih bikin aspalnya ini lebih mulus lagi. Biar kita makin asik nih riding di sini ya nggak? Yoi. Jam 4 sore kita akhirnya nyampe di ujung genteng teman-teman bersama si Fazio Unyu ini. Nah kita di depan penginapan kita ini ada pantai sebenarnya tapi kurang oke lah. Maksudnya kita harus cari yang spot benerannya. Kita mau ngejar sunset ini sekitar jam 4 sore. Tadi jam setengah 4-an lah kita nyampe. Kita check-in dulu, pindahin barang. Baru kita mau explore sedikit. Rencananya ini di ujung genteng kita mau ke pantai. Syukur-syukur bisa ke Penangkaran Penyu. Sama kita mau cari seafoodan. Karena udah deket dengan laut, kalau kita nggak makan seafood tuh kurang oke teman-teman. Nah kita mau nyari nanti katanya dari si penginapan keluar belok kanan doang. Makanya kita mau coba cari dengan outfit yang sangat santai, celana pendek, baju kayak ginian aja. Yang penting kita bisa dapat foto-foto estetik. Oke? Oh iya tadi pas di jalanan sih, pas mau deket sini ajuk-ajukan ya. Itu parah banget ajuk-ajukannya sampai pantat sakit, punggung sakit semuanya. Sekitar mungkin 3 kilo 4 kilo lah yang ajuk-ajukan gitu. 15 menitan kita ngerasain ajuk-ajukan. Selebihnya sebelum kesini sih jalannya so far baik lah, dikategorikan oke. Gitu aja sih teman-teman. Sementara di ujung genteng cuacanya lagi agak sedikit mendung, jadi mudah-mudahan dapat sunset. Let's go. Look me in my eyes, my body's where you lie. Your hands up on my thighs, my arms are tied. Thinking about your love, with you is never enough. Yeah, 'cause lately I've been thinking about your love and your needy baby, it's getting too much. But you're so sweet like candy and I'm somewhat so happy. Halo teman-teman, kita sampai di pantai ujung genteng, tapi ini gue nggak tahu spotnya mana. Ini tuh bisa nge-camp, bisa camper van, bisa bangun tenda juga. Motocamp. Kita tadi masuk sini 10.000 untuk 2 orang dan semuanya sama motor-motornya. Fasilitasnya sih nggak ada yang gimana-gimana ya. Tuh ada banyak tempat buat naro-naro tenda di sini. Terus view lautnya kayak gini. Jadi masih cukup bisa jalan berapa meter lah ini ya, 50 meteran ke arah laut. Dan ini kayaknya batu-batu karang gitu. Pantai pasirnya di depan sini doang sekitar 10 meteran. Tuh lihat tuh banyak orang main-main.
Gitu. Tapi Kalau kayaknya bawa dia nggak anak bisa kecil, berenang ya. kalau bawa anak kecil tuh kayaknya bisa berenang di situ. Iya, buat anak kecil ya bisa berenang. Ya mau basah-basah air hujan lagi. Air apa namanya? Air laut. Air laut. Nggak bisa tuh di sini-sini. Mana ya kalau ke sana udah nggak bisa berenang ya. Kalau itu kayaknya ini deh. Nelayan kali itu ya, yang di ujung sana tuh. Gitu. Itu sih. Itu sepanjang ini nih, pantai Ujung Genteng. Kayaknya ini pasir putih. Ya semuanya pasir putih teman-teman ini sih. Ini juga pasir putih sebenarnya. Gitu. Oke lah. Kita lanjut lagi sama si Unyu. Kita Explore explore Ujung karena cuman semalam doang di sini. Jadi kita mau maksimalkan sore ini, walaupun sepertinya sunset susah dicari kayaknya ini. Tertutup semuanya, gelap. Jadi hujan-hujanan. Oke lah. You guys. Nothing seems right. 'Cause when you're gone, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. To ever wanna be, to ever wanna be, to ever if you're not there. Nothing seems right. 'Cause when you're gone, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. Don't let go. Don't let go. I'm too scared to be alone if you're not there. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be. Teman-teman, ini kita udah sampai di tempat penangkaran penyu. Ini kita di pantainya ya. Teman, pantainya gue nggak tahu namanya apa. Yang pasti itu penangkaran penyu. Kalau pantai pasir putihnya di sebelah sana teman-teman. Itu jalan lagi. Tadi bayar 10.000. Terus tiket parkir 5.000. Aduh, kirain 10.000 per orang itu udah termasuk tiket parkir. Terus ini nggak boleh berenang ya. Di sini nggak boleh berenang sama sekali. Tadi ada tulisannya. Jadi di sini ya nikmatin suasana aja sih. Sekilas ini kayak vegetasi ini kayak mengingatkan gue ke pantai Gunung Kidul. Cuman ini hujan, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Betul ya. Mataharinya nggak ada. Makin deras teman-teman. Ini kurangnya ya, sayangnya kita pas ke Ujung Genteng udah pas hujan. Di sana hujan deras tuh, itu udah gelap banget, buset dah. Kita juga lumayan hujan deras sih ini. Tuh. Oke, kita balik dulu karena hujan banget deras di sini. Let's go. Oke teman-teman, kita lagi makan di daerah Ujung Genteng, namanya Tenda Biru. Ini kita mesen kangkung, harganya 20.000. Ini ikan etem, harganya 40.000. Ikan etem pakai sambal cobek ya, sambal cobek.
nggak lihat. Ya nggak tahu nih, kita belum rasain sih. Sama apa nih, cumi goreng tepung gitu, nasi 2 sama teh tawar. Ini kita terjebak hujan karena dari tadi yang pantai Penangkaran Penyu udah terlalu sore dan hujan di sana. Kita jalan dan akhirnya kita nyampe di sini benar-benar nggak bisa kemana-mana. Hujan di luar deras banget dan mungkin nanti kita pulang akan menerabas hujan kali ya. Ya udah kita makan dulu ya biar kenyang. Let's go. Malam teman-teman, kita udah sampai di penginapan lagi di daerah Ujung Genteng. Sayangnya hari ini nggak terlalu banyak explore di daerah Ujung Genteng. Semoga besok bisa ya. Karena kita full hujan deras di luar sampai sekarang. Dari jam berapa tadi ya? Jam 6-an sampai sekarang kayak udah hampir setengah 9 masih hujan deras. Jadi tadi kita habis makan langsung balik ke hotel, penginapan lebih tepatnya. Terus sebelum itu kita beli martabak dan beli air mineral dulu buat ngemil-ngemil sambil kedinginan. Overall sih di Ujung Genteng daerahnya nggak terlalu besar kalau gue tadi tanya-tanya. Dan kita bisa explore ini mungkin 3 hari 2 malam udah cukup sih sebenarnya. Atau 2 hari semalam juga udah oke lah gitu karena nggak terlalu jauh satu sama lain. Lalu Penangkaran Penyu kita nggak ada pelepasan sama sekali tadi karena memang tidak ada jadwalnya. Tapi tiap minggu katanya ada, nggak tahu berapa kalinya. Dan tergantung dengan telurnya si penyunya. Gitu sih teman-teman, sementara malam ini mau istirahat karena besok pagi mau melanjutkan perjalanan panjang lagi dari sini ke daerah Ciwidey lewat Naringgul. Tapi sebelum kita berangkat besok, kita mau muter dulu bentar ke Ujung Genteng. Ada mau gue ambil foto di salah satu spot. Sekalian mau lihat kondisi Ujung Genteng itu sebenarnya kayak gimana sih. Gitu, karena tadi udah rada gelap. Oke, selamat istirahat teman-teman.